sederhana sebenarnya ya, karena kita menghitungnya cukup mudah gitu ya. Pertama kali dikembangkan oleh F.W. Harris tahun 1915, kemudian diperluas penggunaannya di dalam industri ya, terutama melalui seorang konsultan bernama Wilson, sehingga sering disebut rumus Aoki-Wilson. Model Aoki mengasumsikan bahwa permintaan diketahui secara pasti, konstan sepanjang waktu, dan pemesanan dibuat dan diterima seketika itu juga ya, sehingga tidak ada kekurangan yang terjadi ya. Artinya nanti dalam kurva Aoki itu seperti mata gergaji ya, mata gergaji. Jadi asumsinya ketika pemesanan itu datang ya, berarti stok itu kita sudah habis gitu. Jadi atau sebaliknya, misal stoknya habis, maka pemesanan itu sudah datang gitu. Jadi nanti modelnya seperti gigi gergaji gitu, seperti ini. Nah, biaya satuan unit adalah konstan dan tidak ada potongan yang diberikan untuk pembelian yang banyak. Jadi nanti juga sebenarnya ini bisa dihitung juga ya. Tapi pada Aoki bahwa diasumsikan tidak ada potongan, ya. Tidak ada potongan harga untuk nominal atau jumlah pembelian ya. Misalkan ketika kita membeli dalam jumlah yang cukup banyak, maka itu potongannya berapa, kan suka seperti itu ya untuk order gitu. Nah, dalam Aoki ada dua komponen biaya yang saya sebutkan tadi ya, yang harus diketahui. Yang pertama adalah biaya pemesanan, yang kedua adalah biaya pemeliharaan. Nah, biaya pemesanan ini biasanya mencakup ya tentang biaya pemrosesan pemesanan, biaya transportasi, biaya penurunan ya, atau bongkar nih biasanya buat pembongkaran gitu ya, bongkar muat atau pembongkaran. Kemudian juga ya sebenarnya kalau gaji biasanya sudah include ya, tapi ya kalau mau dipisahkan gaji pegawai yang terlibat ya biasanya honor bongkar atau apa gitu ya. Kemudian seluruh perlengkapan yang digunakan dalam pemesanan. Ya intinya ya semua komponen yang terlibat atau yang kita gunakan untuk melakukan pemesanan yang menimbulkan biaya, nah itu kita masukkan ke dalam biaya pemesanan. Ya. Dan nanti jadi harus kita identifikasi nih ya ketika kita akan melakukan pengamatan atau meneliti, kita harus identifikasi semua aspek biaya yang ada dalam persediaan kita. Ya kita pisahkan apakah itu termasuk biaya pemesanan atau masuk ke dalam biaya pemeliharaan. Di mana biaya pemeliharaan itu ya komponennya bisa masuk biaya penyimpanan langsung, misalkan sewa gudangnya, kemudian juga keamanannya, perawatannya, kemudian kalau misalkan butuh pemanas ya untuk supaya tetap suhunya terjaga ya, berarti pemanasnya atau mungkin pendingin dan sebagainya gitu. Kemudian ada laba investasi, bunga atas investasi, dan juga penyusutan ya, pajak, asuransi segala macam itu kita masukkan ke biaya pemeliharaan. Ya, jadi dalam Aoki ada dua aspek atau komponen biaya yang harus kita ketahui, pemesanan dan pemeliharaan. Kemudian ya biaya pemesanan per tahun itu sendiri ya merupakan biaya per pesanan dikali dengan pemesanan per tahun ya jumlahnya. Kemudian jumlah pemesanan per tahun ya adalah penggunaan untuk 1 tahun atau dalam unit dibagi dengan jumlah pemesanan atau EOQ-nya nanti ya. Bukan EOQ. Jadi jumlah pemesanan Q-nya ya, jumlah kuantitinya. Kemudian biaya pemeliharaan per tahun ya merupakan biaya pemeliharaan per unit atau C ya per tahunnya dikali dengan rata-rata. Nah, nanti berarti Q dibagi 2 karena rata-rata. Jadi ya untuk biaya pemeliharaan itu adalah CQ per 2 ya, sedangkan untuk biaya pemesanan ya itu adalah D, ini kan karena ini ya penggunaan untuk 1 tahun ya.
dibagi dengan Q, ya, dibagi dengan quantity. Ya, jadi ini pemesanan, yang ini adalah pemeliharaan C Q per 2. Ya, ini adalah total cost, ya, total biaya persediaannya. Nah, Q merupakan variabel keputusan, ya. Meningkatkan Q maka akan meningkatkan biaya pemeliharaan. Ya, artinya apa? Ya, kalau kita perbanyak pesan, gitu, kita banyakin pemesanannya, gitu kan stok kita jadi banyak ya. Nah, maka biaya pemeliharaan ini akan meningkat, gitu. Tetapi akan menurunkan biaya pemesanan. Kenapa? Ya karena kalau kita stok dalam jumlah besar, maka pemesanan dalam 1 tahun itu kan ya tidak terlalu sering gitu ya. Jadi biaya pemesanannya turun, tetapi biaya pemeliharaannya naik gitu. Nah, ini yang coba diseimbangkan oleh EOKI. Bagaimana biaya pemesanannya tetap oke, pemeliharaannya juga oke juga gitu ya. Jadi diseimbangkan ya nanti di EOKI. Nah, sehingga EOKI tercapai ketika apa? Ketika ya biaya pemesanan atau SD per Q sama dengan C Q per 2. C Q per 2-nya ini kan adalah biaya pemesanan. Pemeliharaan. Ya. Atau kita bisa katakan bahwa EOKI tercapai, salah satu indikator bahwa kuantiti yang sudah kita hitung itu adalah kuantiti EOKI, kita bisa dilihat variabel biayanya bahwa biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan gitu. Nah, untuk kuantiti EOKI sendiri dihitung dengan rumus akar 2S D dibagi dengan C ya. 2 dikali biaya pemesanan, kemudian juga dikali demand-nya atau kebutuhan kita selama 1 tahun ya, dibagi dengan biaya pemeliharaan atau C. Nah, ini adalah grafik EOKI ya, salah satu yang paling apa ya terkenal gitu ya, kalau kita bicara EOKI adalah grafik yang paling terkenal gitu. Nah, dari grafik ini bisa kita tarik beberapa kesimpulan ya. Di sini misalkan ya, kalau kita lihat garis persamaan biaya pemeliharaan, kita lihat ya. Ini adalah rupiah ya. Sumbu Y ini adalah biaya periodiknya. Kemudian sumbu X-nya ini adalah kuantitinya. Artinya apa di sini? Ya. Biaya pemeliharaan akan linear naik ketika ya semakin banyak kuantiti yang dipesan. Ya. Jadi semakin banyak kuantiti yang dipesan, ya, maka biaya pemeliharaan ini ya semakin tinggi juga gitu. Kita lihat ya sumbu biaya atau sumbu Y ini. Ya. Jadi semakin banyak biaya yang barang yang kita pesan, ya, maka biaya pemeliharaan akan tinggi gitu. Nah, kalau yang biaya pemesanan ya garis persamaannya atau kurvanya kita bisa lihat ya, semakin semakin kecil pemesanan gitu ya, semakin sedikit pemesanan ya, maka pemesanan dalam arti ini frekuensinya ya. Maka biayanya makin kecil. Misalkan dalam 1 tahun, ya dalam 1 tahun kurun waktu 1 tahun, ya biaya pemesanan antara 12 kali pemesanan dengan 6 kali pemesanan, ya tentu, ya maka biaya pemesanannya makin kecil. Nah ini juga sama, semakin besar kuantiti pemesanan, ya maka biayanya semakin kecil. Ya. Artinya apa? Di sini kita tarik satu keseimbangan, ya bahwa kuantiti EOKI itu ketika, nah ini dia titik di sini ya, titik perpotongan antara kurva biaya pemesanan dan biaya pemeliharaan itu bertemu. Nah inilah total cost-nya ya, itulah kuantiti EOKI. Ini adalah total cost. Nah ini adalah reorder point, artinya apa ya, grafik di sini yang saya sebutkan tadi bahwa EOKI itu kita gambarkan seperti mata gergaji gitu ya. Mata gergaji kan kalau bagian yang tajam itu kan seperti ini ya, mata gergaji. Nah, kalau reorder point ya sebelum titik stok kita habis ya, kita lakukan pemesanan gitu. Ya, ini reorder point gitu.
Kalau EOQ kan asumsinya ini adalah stok kita, ya, stok kita yang pertama, kemudian terpakai atau terjual sehingga habis. Asumsinya ini ada datang barang lagi gitu ya, atau order kita datang gitu. Tapi reorder point kita jangan sampai nunggu habis baru order gitu. Jadi pada titik berapa kita melakukan pemesanan ya, supaya ketika barang itu datang atau ketika barang itu habis di sini ya, order kita sampai gitu, order kita datang. Ya, ini pun sama ya. Ketika pada quantity berapa menjelang habis stoknya, kita lakukan order sehingga ketika barang habis, order itu sudah sampai dan seterusnya. Kemudian tingkat persediaan di mana ini adalah reorder point ya. Tingkat persediaan di mana tindakan harus diambil untuk mengisi kembali persediaan. Waktu tunggu, waktu antara penempatan dan penerimaan sebuah pemesanan. Ya, artinya ketika kita melakukan order, ya kita menunggu sampai barang itu kita terima gitu. Kemudian permintaan per hari atau D kecil ya. Kalau tadi kan D besar adalah permintaan selama satu tahun. Ya, D kecil permintaan per hari, demand per tahun dibagi jumlah hari kerja ya. Gampang sebenarnya, demand per tahun atau D besar ya dibagi misalkan biasanya berapa hari kerja ya. Dalam 1 tahun ya, tinggal hitung saja, nanti tinggal dibagi. Atau misalkan jumlah hari 365 misal, tinggal dibagi, nanti kita akan ketemu permintaan per hari. Nah, sedangkan ROP atau reorder point dihitung dari D kecil dikali dengan waktu tunggunya gitu. Ya, misal waktu tunggu rata-rata setelah kita melakukan order ya, waktu tunggunya 5 hari ya. Kita hitung permintaan per hari kita 5 juga, 5 unit misal, tinggal dikalikan saja ya, 5 kali 5 25. Berarti ketika ketika stok kita tersisa 25 ya, ya itu adalah reorder point kita. Kemudian ada juga istilah dalam manajemen persediaan atau dalam inventory yaitu safety stock ya, safety atau pengaman ya, stok pengaman, persediaan pengaman. Nah, ini tinggal ya kita tambahkan saja ya, kita melakukan order ya kan, karena ada kalanya permintaan itu kan bukan fluktuatif, artinya tidak selalu sama dalam kurun waktu per bulannya, itu tidak selalu sama. Maka kita harus juga menyiapkan stok, atau dalam dalam 1 tahun itu kan ada beberapa momen yang mungkin momen-momen tertentu atau bulan-bulan tertentu order itu meningkat ya. Nah, maka jangan dirubah EOQ-nya, tapi kita tambahkan safety stock-nya gitu. Misalkan menjelang lebaran atau mungkin akhir tahun ya, ketika permintaan meningkat. Nah, itu kita harus punya safety stock gitu. Ya, tinggal persediaan rata-rata aja. Kalau persediaan rata-rata berapa, nanti ditambahkan safety stock. Nah, yang menentukan besaran safety stock bagaimana caranya ya? Biasanya berdasarkan historis kita gitu ya, pengalaman kita. Nah, kemudian juga dari dugaan kita, misalkan ada kenaikan bisnis berapa setiap bulannya atau growth penjualan kita berapa gitu. Ya, kemudian juga biaya, terkait biaya, kemudian keterlambatan, dan rata-rata dalam di bidang usaha ya, paling sering kalau pengalaman saya dulu adalah faktornya ini, keterlambatan pengiriman ya, karena kadang-kadang nggak sesuai waktunya gitu ya, semulur berapa. Nah, ini kita bisa hitung rata-rata keterlambatan itu berapa hari gitu. Nah, kemudian faktor pengalaman juga sangat mempengaruhi di sini. Ya, contoh misalkan penggunaan per hari 15 kg, keterlambatan pengiriman rata-rata misalkan dalam 1 tahun ya 10 hari misalnya, maka besarnya safety stock ya tinggal dikalikan saja gitu ya. Nah, ini untuk prosedur penyelesaian metode EOQ. Yang pertama adalah identifikasi berbagai data dan biaya relevan yang diperlukan dalam menentukan EOQ. Apa saja tadi biayanya? Adalah biaya ya pemesanan dan
penyimpanan ya. Oke. Kemudian menentukan kuantitas pesanan ekonomis dengan formulasi EOKI, tadi rumusnya ya, akar 2SD dibagi dengan C. Kemudian menentukan total biaya tahunan yang minimal dengan menggunakan nilai Q sama dengan EOKI. Nah, rekan-rekan, contoh kasusnya adalah ya di sini ada pemilik perusahaan roti ya berlokasi di kota A ya diperoleh informasi bahwa perusahaan ini sedang ya kesulitan dalam menentukan banyaknya terigu yang harus dipesan ya. Jadi selama ini mungkin ya, tidak tahu nih pemesanan yang optimalnya berapa gitu. Nah, sementara untuk kebutuhan terigu yaitu sebanyak 4.500 ton per tahun. Kemudian biaya pemesanan terigu adalah $2.000 per pesanan. Kemudian biaya satu lagi biaya pemeliharaannya atau penyimpanannya adalah $200 per ton per tahun ya. Jadi ini adalah biayanya sudah diketahui semua. Ada biaya pemesanan dan juga ada biaya pemeliharaan dan juga D besarnya atau demand per tahunnya. Ya, kebutuhan kita sebanyak 4.500 ton per tahun. Nah, dari informasi 3 data tersebut ya, data kebutuhan per tahun, kemudian juga data biaya pemesanan, kemudian juga biaya penyimpanan, maka kita bisa ya cari informasi atau menganalisis yang pertama adalah jumlah pesanan ekonomis kita berapa. Kemudian rata-rata persediaan kita berapa. Kemudian jumlah pemesanan per tahun kita berapa kali gitu ya. Kemudian interval waktu antar pemesanan itu berapa hari. Kemudian biaya pemesanan per tahunnya. Kemudian biaya pemeliharaan per tahun dan biaya totalnya ya. Setelah kita ketahui biaya pemesanan per tahun, ini biaya EOKI-nya ya yang sudah masuk EOKI. Kalau tadi kan yang di soal itu bukan biaya EOKI-nya ya. Nanti kita cari biaya EOKI berapa secara pemesanan dan juga secara pemeliharaan dan total biayanya berapa. Nah, langkah pertama kita identifikasi dulu ya. Kita identifikasi dulu ya berbagai datanya. Yang tadi adalah D kebutuhan atau permintaan per tahun ya. Ya, kebutuhan stok kita nih gitu. 4.500 ton. Kemudian juga biaya pemesanan per pesanan yaitu $2.000 per pesanan tadi ya. Kemudian biaya pemeliharaan yaitu $200. Nah, langkah pertama ya kita tinggal langkah kedua ya di sini kita diminta untuk berapa jumlah pemesanan ekonomis atau kita menjawab pertanyaan A gitu ya. Nah, tadi kan diketahui bahwa Q ya sama dengan akar 2 ya SD dibagi dengan C ya. 2 akar 2 dikali S biaya pemesanan ya $2.000 dikali D 4.500 dan juga dibagi C atau $200 sehingga diketahui untuk nilai Q EOKI ya untuk kuantitas EOKI adalah 300 ton. Kemudian langkah ketiga ya kita menentukan total biaya tahunan yang minimal. Nah, sebelum kita menentukan total biaya tahunan yang minimal, pertama kita hitung juga dulu untuk pertanyaan ke B yaitu rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan ya di EOKI yang karena EOKI-nya sudah diketahui ya 300 dibagi 2 sama dengan 150 ton. Kemudian jumlah pemesanan per tahun, ya jumlah pemesanan per tahun, ya kebutuhan per tahun kita kan D besarnya kan adalah 4.500 ya, tinggal dibagi saja ya kuantiti per setiap pemesanan dengan EOKI ya, hasil EOKI yaitu 300 sehingga dalam 1 tahun kita ditentukan ada 15 kali pemesanan. Ya. Kemudian interval waktu antar pemesanan. Nah, anggap saja misalkan 1 tahun ada 365 hari dibagi 15 kali pemesanan ya maka
ya kurang lebih sekitar 24,3 hari antar pemesanan. Jadi tidak sampai 1 bulan ya. Jadi 24 hari sekali kita melakukan pemesanan. Kemudian biaya pemesanan per tahun ya. Biaya pemesanan per tahun ya. Tadi kan berarti untuk S ya D per Q ya. Q-nya adalah QEOQ. Maka kita bisa tentukan S-nya berapa? Oh, S-nya 2000. D-nya berapa? 4.500. Q-nya EOQ berapa? 300 sama dengan 30.000 dolar. Ini untuk biaya pemesanan per tahunnya. Nah, kemudian untuk biaya pemeliharaan per tahun tinggal masukkan ke apa namanya? Ke ini saja, rumus saja ya. Tadi kan C ya, D Q per 2 ya. Sorry. Ya. C Q per 2. Q-nya adalah 300, QEOQ dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 30.000 dolar juga untuk biaya pemeliharaan. Nah, sehingga total biaya persediaan per tahun adalah ya tinggal dijumlahkan saja ya antara biaya pemesanan dan juga biaya pemeliharaan. Sehingga totalnya adalah 60.000 dolar total biaya per tahun. Nah, rekan-rekan, ini adalah salah satu indikator bahwa EOQ sudah tercapai ya, di mana biaya pemesanan sudah sama dengan biaya pemeliharaan. Ya, jadi kalau rekan-rekan mendapatkan satu kasus atau melakukan penelitian gitu. Nah, ini memang kadang-kadang memang tidak sama persis, tapi kan identik gitu. Jadi perbedaannya tidak akan terlalu jauh gitu. Nah, kalau memang bedanya jauh ya silakan kemungkinan ada yang salah perhitungannya gitu ya. Kita coba dihitung kembali. Itu aja rekan-rekan untuk pembahasan mengenai masih dalam manajemen persediaan ya, yaitu metode Economic Order Quantity atau EOQ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.